yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa menerima amal-amal beliau dan menjadikan keterlibatannya memandu dan membimbing kita menjadi amal jariah baginya nanti di yaumil akhirat. Amin. Allahumma Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya, semoga dengan kehadirannya pada petang hari ini dan kesertaannya di dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan karunia, kenikmatan lahir dan batin kepada Bapak Ibu semuanya dan menjadikan anak-anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Yang sekalian, kita teruskan surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46. Surat yang berbicara, yang judulnya ataukah artinya adalah bukit-bukit pasir. Turunnya surat ini adalah surat di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 35 ayat dan semuanya tadi telah kita bahas, telah kita baca sampai ayat terakhir. Sehingga insya Allah besok pagi kita akan mulai surat baru, yaitu surat Muhammad. Terakhir kemarin kita tadi pagi sampai di ayat yang ke-30, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka semua berkata, yaitu jin-jin yang pernah menghadap atau belajar dari Rasulullah, mendapatkan pelajaran Al-Quran. Ketika mereka kembali kepada kaum mereka, diantaranya mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, yaitu kaum jin, inna sami'na kitaban, sungguhnya kami barusan mendengar kitaban, sebuah kitab, unzila yang diturunkan mimba di Musa, kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Musaddiqan, kitab ini itu Al-Quran membenarkan lima baina yadayhi, membenarkan atau meneruskan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab Allah dari langit. Dan yahdi ilal haqqi, kitab Al-Quran ini adalah memandu kebenaran. Jadi mengajak, membimbing, mengajari orang untuk sampai kepada kebenaran. Jadi penekanannya adalah kebenaran. Berarti kita harus mengetahui bahwa yang kita atau bukan, kita lihat kebenaran dan kebenaran yang sifatnya akal. Kebenaran sifatnya indrawi itu adalah kesesuaian antara subjek dan objek. Sedangkan kebenaran akli atau keakal adalah kesesuaian dengan hukum-hukum yang mengatur akal dengan hukum mantik. Wa ila tariqin mustaqim, dan juga kepada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus tidak benar, karena sang kebenaran yang membimbing dan memandu kita melewati jalan yang lurus tersebut. Sekarang adalah ayat baru. Ini juga adalah ilustrasi dari masih jin, ya, karena tidak pernah ada di antara kita melihat jin, jadi ilustrasinya seperti itu. Ya qaumana, wahai kaum kami, kata jin-jin tersebut kepada masyarakatnya. Ajibu, jawablah, penuhilah. Jadi ajibu itu responlah, tanggapi positiflah. Da'i itu adalah dari kata da'a, penyeruh. Jadi para penyampai kebenaran agama kadang disebut dengan membalik karena menyampaikan apa yang datang dari Allah melalui Rasulnya. Da'i karena dia menyeru kepada jalan Allah. Seperti dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Di situ kata-kata ud'u adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada juga ayat yang mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku,
ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, yaitu apa? Ad'u itu adalah fi'il madhi untuk pelaku satu orang. Saya mengajak. Katakan Muhammad, tugas saya adalah mengajak manusia kepada Allah. Dan Nabi Muhammad adalah dai yang pertama dalam hal Islam. Nah, maka ketika disebut dai di sini adalah yang dimaksud tentu terutama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai kaum mana, wahai kaum kami, ajibu, penuhilah, jawablah dai, seruan, panggilan kepada Allah, yaitu yang menyeru kepada Allah. Jadi jawablah dai ila Allah. Jadi dalam Al-Quran terkadang disebut dengan dai, terkadang disebut dengan nadi. Ada juga nadi. Ya. Dalam surat Al-Imran itu dikatakan nadian ilallah. Nadi itu adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dai, juga artinya menyeru, mengajak kepada Allah. Jadi Bapak sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap penganjur agama, agamawan, bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan mengajak kepada partainya, bukan mengajak kepada cara berpikir pribadinya, tetapi setiap agamawan, para ulama, para ustadz atau asatiz adalah da'i ilallah. Semuanya adalah penyeru kepada Allah. Nah, ketika semua orang menjadi penyeru kepada Allah, maka sebetulnya umat tidak akan mungkin berseteru satu sama lain. Para ulama juga harusnya tidak berbeda. Apa sebabnya? Orientasinya sama, yaitu mengajak manusia kepada Allah. Yang menjadi masalah ialah kalau mengajak manusia kepada golongan dan kelompok tertentu, tetapi kemudian membungkusnya dengan bahasa agama. Maka terjadilah kerancuan di tengah-tengah umat. Wa aminu, dan berimanlah bihi, kepada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tersebut. Jadi berdoa kepada masyarakatnya. Ajibu, jawablah, penuhilah da'i Allah, da'i Allah yaitu Rasulullah. Wa aminu, dan berimanlah kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad dan apa yang dibawanya. Niscaya yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni bagi kalian min dzunubikum, dosa-dosa kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi Bapak bisa lihat di sini, kita lihat bahwa kalau kita memenuhi panggilan Rasulullah, maka itu menjadi asbab Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita di akhirat. Wa yujirkum, dan melepaskan. Dalam tradisi agama ada namanya doa mujir, yaitu mujir itu melepaskan, membebaskan. Ya, ya mujir, wahai mujir yang melepaskan, bebaskan dari azab yang pedih. Wa yujirkum, yang kedua adalah wa yujirkum. Jadi yang pertama adalah mengampuni dulu, baru kemudian melepaskan dari azab neraka. Nabi kita terampuni dari azab neraka, dikatakan oleh para jin ini kepada kaumnya, dan juga melepaskan kita dari azab yang pedih, azabun alim. Terus kalau kita lihat ayat-ayat seperti ini adalah kita bisa bandingkan dengan dua ayat dalam di ayat lain, di surat lain. Yaitu kita bisa bandingkan misalnya di dalam surat yang berbicara tentang memenuhi panggilan Allah di dalam surat Al-Anfal, dan juga mengampuni dosa kita dalam surat Al-Imran. Kita mulai dari surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Sekarang sayangnya terlihatnya agak kurang.
Jadi jemaah sekalian kita teruskan, mudah-mudahan sudah bagus ya. Surat ini masih surat Fussilat. Jadi kita membuka surat Al-Anfal ayatnya 24 ya. Ini surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 24. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu itu respon, ini respon, jawablah, ya, penuhilah panggilan Allah, lillahi walir rasul, iza da'akum, apabila Allah dan Rasul mengajak kalian, lima yuhyikum, kepada apa saja yang menghidupkan jiwa kalian, menghidupkan jiwa, hati, dan akal pikiran kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna Allah, sesungguhnya Allah SWT, yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu hadir ada di antara manusia dengan kalbunya. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah ada disebutnya hadir bersama dengan kita. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan apapun siapapun kepadanya lah kelak akan dikumpulkan, akan dikembalikan. Ini adalah surat Al-Anfal. Kita juga bisa buka surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 192. (193) ya. Rabbana, ini surat Al-Imran ayatnya 193. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, telah mendengar, munadian. Munadi itu adalah penyeruh. Jadi munadin sama tadi dengan da'i. Jadi munadian yunadi, penyeru ketika menyeruh, lil iman, kepada iman. Jadi memanggilnya adalah kepada iman. An aminu birabbikum, yaitu berimanlah kepada Tuhan kalian. Karena dengan beriman kepada Allah, maka Allah akan menghidupkan jiwa dan pikiran kita. Fa'amanna, maka Allah kami pun beriman. Jadi inilah sikap yang benar, yaitu ketika kita mendengarkan seruan dari penyeru yang menyeru kepada iman, maka hendaknya kita beriman kepada Tuhan, kepada Allah. Fa'amanna, kita katakan amanah, kami beriman. Barulah kita boleh meminta Rabbana ghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi Rabbana ghfir lana dzunubana. Kalau di sini tadi yaghfir lakum, ini yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau di sini Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayiatina. Dan kafir, tutupilah, anna, dari kami, sayiatina, keburukan-keburukan kami, kejahatan-kejahatan hati kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan al-abrar, kaum abrar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini mirip ayatnya. Jadi di sini jadi dikatakan ajibu da'i Allah, jawablah, penuhilah, responlah panggilannya orang yang memanggil kepada Allah, yaitu Rasulullah. Wa aminu, dan berimanlah kepadanya dan kepada seruannya. Niscaya yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan akan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Nabi datang untuk kita mengimaninya, sebagai hasilnya, konsekuensinya adalah Nabi akan menjadi pemberi syafaat kita di akhirat, yang menyebabkan dosa-dosa kita di hadapan Allah kelak akan diampuni. Jadi Nabi sebagai perantara kita kepada Allah, karena kita terlalu fakir untuk datang kepada Allah langsung, kita terlalu kotor untuk berhadapan langsung dengan Allah yang Maha Suci, maka kita butuh perantara dari kalangan kita manusia, min anfusikum, dari kalangan manusia sendiri, yaitu Rasulullah dan para manusia suci, untuk mengantarai kita berbicara kepada Allah, meminta kepada Allah agar sudi berkenan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Jadi di beberapa ayat seperti itu. Jadi
Allah memerintahkan Nabi datang agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi masih sekitar jin yang berbicara kepada kaumnya. Ini juga masih berkisar dengan jin. Wa man lam yujib, siapa yang tidak mengijabah, memenuhi da'i Allah, seruan dari penyeru kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad tadi. Jadi kalau tidak menyeru, tidak memenuhi maksudnya seruan Allah yang disampaikan oleh nabinya, falaisa bimu'jizin fil ardi, maka ketahuilah kalian toh tidak bisa lari dari kehidupan di muka bumi. Tidak akan bisa lari dari kematian misalnya. Tidak akan bisa lari dari ketetapan-ketetapan Allah yang sifatnya mutlak. Seperti tambah lama kita tambah tua, tambah lama kita tambah lemah, tambah lama kita tambah mendekati satu batu yang disebut dengan batu nisan. Falaisa bimu'jizin fil ard. Kalau toh kita berhasil dalam kehidupan dunia, seberhasil-berhasilnya kita dalam kehidupan dunia, tidak akan mampu melawan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Katakanlah kita adalah raja di raja, katakanlah dunia ini satu kerajaan dan kita adalah rajanya, maka kita tidak akan mampu mengalahkan keputusan dan ketetapan Allah yang bekerja dalam kehidupan ini. Walaisa lahu min dunihi auliya. Yang pertama tadi, mereka tidak bisa juga lolos dari kehidupan di muka bumi. Kita artikan di sini tidak bisa lolos. Saya tidak bisa tidak mati, pasti mati. Yang kedua, walaisa lahu min duni auliya, dan tidak akan ada wali baginya, tidak ada walinya. Tidak ada aulia baginya. Karena aulia atau kawali yang mendapatkan otoritas di sisi Allah adalah wali yang dipilih oleh Allah SWT, yaitu da'i Allah yang mengajak manusia kepada Allah. Dalam hal ini adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ditunjuk setelahnya. Ulaika fi dhalalim mubin. Allah mengatakan mereka itulah. Jadi ulaika, mereka itulah. Siapa mereka itu? Mereka yang tidak mengijabah tadi, yang tidak merespon, yang tidak menanggapi positif seruan Allah SWT melalui Rasulnya. Jadi seruan Rasul hakikatnya seruan Allah. Seruan yang membawakan kitab suci Al-Quran ke seluruh penjuru dunia hakikatnya adalah seruan Allah. Karena Al-Quran adalah dari Allah SWT. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka yang tidak merespon seruan Allah itu hakikatnya fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalalim mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan orang seperti itu tidak mungkin terampuni nanti dosanya di sisi Allah SWT. Itulah sebabnya di berbagai ayat bahwa kalian diajak kepada Nabi agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah mengajak kalian kepada Nabi agar mengampuni dosa-dosa kalian. Kita buka misalnya surat 49, surat Al-Hujurat. Surat 49. Atau surat 49. Kita buka juga surat Al-Munafiqun. Ada surat Al-Munafiqun juga Bapak Ibu sekalian, surat 63. Ya. Ini ada ayat India, ayat 5. Surat Al-Munafiqun adalah surat yang ke-63. Ini kita baca dari atas tadi kepanjangan, jadi kita potong sampai ayat 5. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang yang munafik itu atau penentang Nabi itu, ta'alau, marilah kepada Islam, marilah kepada agama Muhammad, sehingga apa? Yastaghfir lakum, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Yastaghfir lakum Rasulullah, ya. Supaya Rasul istighfarkan kalian kepada Allah. Jadi ta'alau, marilah yastaghfir lakum Rasulullah,
Jadi mereka manusia dipanggil ta'ala, mari sini ta'al. Marilah kepada dalam pangkuan Islam, marilah masuk ke dalam pangkuan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Yastaghfir lakum dzunubakum. Rasul memintakan ampun kepada kalian. Jadi Rasul, jadi sini sebutkan Rasulullah memintakan ampun. Yastaghfir lakum Rasulullah. Rasulullah meminta ampunkan kalian. Jadi artinya apa di sini kita lihat bahwa Rasul harus minta ampunkan kita. Tidak bisa kalau kita langsung harus ini Rasul. Ini jelas disebutkan ta'ala yastaghfir lakum Rasulullah, supaya Rasulullah meminta ampunkan kalian. Tetapi orang-orang yang orang-orang yang tidak beriman, lawwaw ru'usahum, justru memalingkan kepala mereka. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, dan kaum menyaksikan mereka yasudduna berpaling, menyimpang dari jalan itu, wa hum mustakbirun, sementara mereka itu sikapnya mustakbir, yaitu arogan. Ya, sombong, angkuh, istikbar lagi. Selalu kata istikbar kita temukan di berbagai tempat. Kenapa? Karena inilah yang menyebabkan iblis dikutuk. Apa kurangnya iblis dari sisi ibadah? Tetapi ketika Allah meminta dia sujud kepada manusia pilihan Allah, insan kamil, lalu kemudian iblis menolak, maka diberilah gelar istikbar. Aba wastakbara. Maka Allah mengatakan, marilah menuju kepada agama Allah, niscaya Rasul akan meminta ampunkan kalian. Jadi harus melalui Rasul, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat lagi misalnya di dalam surat An-Nisa. Ya, kita buka surat An-Nisa. Surat yang keempat. Ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin. Tiadalah kami mengutus, ini Allah mengatakan kepada kita tentang hubungannya dengan Rasul. Wa ma arsalna min rasulin, tiadalah kami mengutus Rasul. Rasul ataukah seorang Rasul, illa kecuali li untuk yuta'a, untuk ditaati. Jadi tiadalah kami mengutus Rasul kecuali dalam rangka li yuta'ah, untuk ditaati. Jadi Rasul dikirim untuk ditaati. Biiznillah, atas izin Allah. Jadi harus atas izin Allah, harus atas endorsement. Harus di-endorse oleh Allah SWT. Jadi liyuta'a biiznillah, untuk ditaati atas izin Allah. Sehingga Bapak bisa lihat di sini, karena ketaatan kepada Rasul itu adalah izin Allah, maka ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah. Maka kalau ada yang Rasulullah pilih, kita harus ikut memilihnya. Karena kalau kita menolaknya, hakikatnya menolak pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Wa ma arsalna, ini mimnya dimulai dengan negasi. Tiadalah kami mengutus Rasul kecuali. Jadi tugas utama Rasul adalah untuk ditaati atas izin Allah. Jadi kata ditaati itu dalam segala hal. Liyuta'a biidznillah. Walau annahum, seandainya mereka itu, manusia maksudnya, izzalamu anfusahum, ketika manusia itu menzalimi diri mereka sendiri. Menzalimi diri mereka berarti berdosa. Jadi apabila manusia, jadi seandainya manusia itu berdosa, melakukan kezaliman atas diri mereka, maka supaya Allah menerima ampunannya, ja'uka, harus datang kepada Muhammad. Ja'uka, mereka harus datang kepadamu. Ya. Jadi harus datang kepadamu. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena di sini kita lihat, lau andai, berarti di sini adalah harus datang. Seandainya itu terjadi, harus datang. Menggunakan fi'il madhi artinya harus datang. Fastaghfaru. Lalu kemudian yang bersangkutan istighfar kepada Allah. Fastaghfarullah. Jadi datang kepada Rasulullah, datang kepada utusan Allah, lalu yang bersangkutan di hadapan Rasulullah, fastaghfarullah. Istighfar kepada Allah. Setelah istighfar kepada Allah, wastaghfaralahum Rasul. Baru Rasul juga istighfarkan mereka. Jadi syaratnya harus Rasul juga istighfarkan mereka. Maka seperti yang kita lihat tadi dalam surat Al-Munafiqun,
ya Rasul istighfarkan mereka, baru bisa diterima. Wastaghfar lahum Rasul. Jadi dari sini kita lihat tidak bisa hanya kita saja yang istighfar. Jadi fastaghfiru, maka istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah. Tidak cukup. Harus Rasul juga ikut meminta ampunkan kita. Wastaghfar lahum Rasul. Rasul pun istighfarkan mereka. Kalau mereka datang kepada Rasulullah, lalu di hadapan Rasulullah mereka istighfar kepada Allah, dan Rasulullah juga istighfarkan mereka, lawajadu, barulah mereka menemukan Allah tawwaban rahimah, menerima taubat dan kasih sayangnya. Ini menunjukkan bahwa berdoa kepada Allah harus berwasilah kepada Rasulullah dengan cara berselawat kepadanya. Karena berwasilah, berperantara Rasulullah adalah dengan membaca salawat. Karena kalau kita membaca salawat, yang pertama kita panggil bukan Nabi Muhammad, tetapi Allah SWT. Bunyi salawat adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Bapak sekalian, sudah kelihatan bahwasanya kita harus istighfar kepada Allah, tetapi Rasul juga harus ikut istighfarkan kita. Kalau Rasul tidak istighfarkan kita, ya tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya itu. Makanya biasa kita angkat surat Al-Imran yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi para jin mengatakan kepada kaumnya, wa man la yujib da'iyallahi falaisa mu'jizin fil ardi wa laisa lahu min dunihi auliya. Baru ujungnya ulaika, orang-orangnya seperti itulah fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Lalu kemudian jin juga mengatakan kepada kaumnya, dan ini juga ayat tentu kepada kita semuanya karena isinya sama dengan yang kepada manusia, yaitu apakah kita tidak memperhatikan penciptaan langit dan bumi? Berbagai macam foto-foto telah kita angkat di sini berkenaan dengan langit dan bumi. Setiap foto berbeda. Apa sebabnya? Karena begitu luasnya alam semesta ini. Jadi dapat kita bayangkan kalau kita cuma memiliki satu butir emas, lalu kemudian hati kita begitu bangga, arogan. Sementara Allah memiliki alam semesta ini, tetapi yang ada pada dirinya adalah kasih sayang. Dia mengutus Nabi dan Rasul kepada kita, bukan untuk mengazab kita, tetapi untuk membuat kita kembali kepadanya, merindu kepadanya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan dengan mereka disentil dengan cobaan-cobaan di dunia, maka mereka kembali kepada Tuhannya. Awalam yarau, apakah manusia tidak melihat? Annallaha, sesungguhnya Allah lah alladzi yang, jadi Allah lah yang khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa berulang-ulang kata-kata ini? Karena fakta menunjukkan bahwa mayoritas manusia sekarang hampir tidak pernah memiliki renungan-renungan berkenaan dengan penciptaan langit dan bumi, lalu kemudian datang kepada hasil renungannya dengan hati yang tawadu, yang merendah. Awalam yaro, apakah mereka tidak memperhatikan, melihat? Annallah, sesungguhnya Allah SWT khalaqas samawati wal ard, telah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah lah yang punya ciptaan dan kita menikmatinya. Berarti hakikatnya apapun yang kita nikmati dalam kehidupan ini, hakikatnya adalah pemberian Allah SWT yang wajib kita syukuri. Wajib kita berterima kasih kepadanya. Bagaimana berterima kasih kepadanya? Tuhan tidak minta kado dari kita. Tuhan tidak minta bayaran dari kita. Yang Tuhan minta adalah mengibadahinya dengan hati yang tulus. Dan kalau kita mengibadahinya juga bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Kenapa? Karena Allah tidak butuh apa-apa. Allah sudah ghani, Allah sudah maha sempurna, tidak butuh apa-apa. Jadi beribadah bukan kepentingan Allah,
tapi kepentingan kita. Jadi walaupun ada ayat mengatakan bahwa tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bukan berarti Tuhan butuh diibadahi. Ya, bukan berarti Tuhan butuh diibadahi. Tuhan itu diibadahi atau tidak diibadahi sudah sempurna. Seluruh manusia ingkar kepadanya tidak mengurangi kesempurnaan Tuhan, dan seluruh manusia beriman kepadanya tidak menambah kesempurnaan Tuhan. Karena namanya sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak mungkin kurang. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Walam ya'ya bi khalqihina, dan Allah tidak pernah merasa lelah payah di dalam penciptaan itu, dalam menciptakan alam semesta ini. Di tempat lain dikatakan bahwa setiap saat Allah itu adalah fi sya'an, berada dalam kesibukan. Kesibukan mencari, mencipta dan mengatur alam semesta ini. Dan Allah tidak lam ya'ya bi khalqihina. Allah tidak pernah payah, tidak pernah merasa letih di dalam menciptakan semuanya itu. Biqadirin, dengan kekuasaan yang ada padanya. Bahkan termasuk diantaranya ala an yuhyiyal mauta, termasuk ketika menghidupkan yang mati. Yuhyiyal mauta. Nah, jemaah sekalian, kata-kata lam ya'ya bi khalqihina, tidak merasa payah, ini mirip dengan yang di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang berbicara tentang ayatul kursi. Mari kita simak ayatul kursi. Ayatul kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illahu. Allah itu yang tidak ada ilah selain Dia. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah yang pantas, yang masuk akal untuk disembah kecuali Dia saja, Huwa. Dan Huwa itu kalau menyebut dirinya Huwa, maka artinya ahad. Huwa Allahu ahad, kul huwa Allahu ahad. Allah yang satu itu, yang tunggal itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah yang maha hidup. Sehingga tidak ada yang hidup kecuali hidupnya berasal dari Dia yang maha hidup. Al-Qayyum yang beraktivitas, maka tidak ada gerak kecuali Dia menggerakkannya. Tidak ada yang bersifat kecuali Dia memberikan sifat kepadanya. La ta'khuzuhu sinatun. Tidak terkena padanya sinah. Sinah itu adalah merasa capek juga. Sinatun sama tadi dengan ya'ya, walam ya'ya bi khalqihina. Kalau di sini la ta'khuzuhu sinatun. Dia tidak pernah merasa capek, merasa lelah dalam menciptakan semuanya itu. Walau dia tidak mengantuk. Kalau kita sudah capek pasti ngantuk juga biasanya. Allah tidak terkena sifat ngantuk dan capek, karena sifat ngantuk dan capek adalah sifat materi, sifat biologis, sifat alam biologis. Sifat alam biologis kita ini adalah mengantuk dan capek. Bukan hanya kita, tapi hewan-hewan pun juga butuh tidur. Berarti mereka juga siang hari capek juga dalam mencari nafkah. Buru-buru mencari makanan untuk dirinya dan keluarganya, capek juga malam hari mencari ranting-ranting di pohon-pohon untuk tidur istirahat. Sementara Allah SWT la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah terkena rasa capek dan tidak pernah terkena sifat ngantuk. Dan karenanya Allah setiap saat selalu ada bersama dengan kita dan adanya dalam keadaan aktif dan hidup. Al-Hayyul Qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya lah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Maka karena Allah yang menciptakan segala-galanya, siapa yang bisa memberikan syafaat kepadanya di sisinya? Jawabannya tidak ada, illa kecuali orang yang Allah izinkan. Jadi karena Allah yang menciptakan alam semesta, siapa yang berani-beraninya merasa lancang untuk memberikan syafaat, memberikan jaminan syafaat di akhirat tanpa sepengetahuan Allah? Jawabannya tidak akan mungkin ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali kalau orang itu mendapatkan izin dari Allah. Berarti tadi sama dengan Rasul, wa ma arsalna illa
wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tiadalah kami mengutus rasul kecuali liyuta'a biiznillah, untuk ditaati atas izin Allah. Nah, di sini katakan manzal ladzi, siapa? Ini pertanyaan retorik. Siapa lagi? Ini mannya orang. Siapakah yang dengan lancang berani-beraninya mengaku memberikan syafaat di sisinya sementara dia tidak mendapatkan izin dari Allah? Tidak boleh ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah izinkan. Seperti tadi juga, tiadalah kami mengutus rasul kecuali untuk ditaati biidznillah, atas izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depan dan di belakang kita. Di depan kita maksudnya yang kita ungkapkan, di belakang kita maksudnya yang kita tidak ungkapkan. Min baina aydihim biasanya bermakna yang ada bersama dengan kita sekarang, yang kita lakukan. Dan wa ma khalfahum, dan yang telah lewat, masa lalu kita. Begitu juga dunia sekarang dan dunia yang dulu, Allah semuanya tahu. Maksudnya dunia dulu itu adalah zamannya nabi-nabi terdahulu. Wala yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak akan ada yang bisa meliputi ilmunya, sedemikian luasnya ilmunya Allah, kecuali lagi-lagi yang Allah kehendaki. Orang yang Allah kehendaki itulah yang memiliki ilmu ilahiyah namanya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi itu adalah kekuasaan. Allah mengatakan wasi'a kursiyyu, kepemilikannya, kekuasaannya adalah mencakup seluruh langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan dia tidak pernah berhenti di dalam menjaga keduanya. Hifzuhuma, menjaga keduanya itu langit dan bumi. Wa huwal ali, dan dialah al-ali, dan dia adalah al-azim. Wa huwal aliyul azim. Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kita mengucapkan sadaqallahu, Bapak Ibu yang mungkin sudah sering bersama dengan kita, kalau telah membaca Al-Quran, kita mengatakan sadaqallahul aliyul azim. Apakah salah kalau hanya mengucapkan sadaqallahul azim? Tentu tidak salah, benar juga. Tetapi lebih sempurna lagi kalau kita mengatakan sadaqallahul aliyul azim, karena ini tertera di dalam ayatul kursi. Dan ayatul kursi ini adalah ayat yang berbicara tentang tauhid. Ayatul kursi ini adalah ayat yang begitu populer. Ayatul kursi ini hampir dihafal seluruh umat Islam. Ayatul kursi ini kalau tidak dihafal, ditulis biasanya. Ya, ditulis kalau tidak dalam bentuk kertas, baru disimpan di dalam dompetnya, atau dalam bentuk kaligrafi disimpan di atas pintu masuknya. Begitu terkenalnya ayatul kursi. Di dalam ayatul kursi tertulis wa huwal aliyul azim. Maka kita kalau mengucapkan sadaqallah seperti ini juga. Sadaqallahul aliyul azim. Maha suci Allah yang maha tinggi dan maha agung. Entah kenapa tiba-tiba cuma dipotong, tinggal tiba-tiba hanya azim, dipotong alinya. Ya. Bayangkan, alinya di situ dipotong. Sehingga yang ada di masyarakat, sadaqallahul azim. Kan begitu Pak sekalian. Padahal ini jelas-jelas Al-Quran. Makanya benar yang dikatakan dalam Al-Quran, Rasul mengadu di hadapan Allah. Wa qala Rasul, berkata Rasul di hadapan Allah, ya Rabbi wa Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku, umatku menjadikan Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Itu dicatat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30, di mana Nabi mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, umatku di belakangku, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, menjadikan Al-Quran terjauhi, bahkan sampai mengucapkan sadaqallahul azim pun juga dihilangkan alinya. Dalam Al-Quran, penyebutan nama Allah hampir tidak pernah berdiri sendiri, selalu minimal dua. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim. Ya, selalu begitu. Azizul Hakim. Coba kita baca Al-Quran. Pasti di dalam Al-Quran itu selalu nama Allah minimal dua. Ya. Tetapi entah kenapa di dalam sadaqallahu tiba-tiba yang ada hanya Al-Azim saja. Sadaqallahul azim dan Al-Alinya menghilang. Entah kemana. Tapi tentu itu benar juga. Cuma kita mengatakan dalam Al-Quran ini kok yang ada adalah Al-Aliyul Azim. Tapi di dalam kenyataan sehari-hari tiba-tiba hanya Al-Azim saja. Nah, jadi cuma sekalian kita kembali lagi ke sini. Jadi
walam ya bi khalqihinna tadi la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kalau di sini walam ya bi khalqihinna, Allah tidak pernah merasa lelah, payah di dalam menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, biqadirin dengan kadar-kadar yang telah ditentukan, dan juga berkuasa ala ayyuhiyal mauta untuk menghidupkan yang mati. Alam semesta yang begini besar tadinya tidak ada, Allah ciptakan. Apalagi kalau hanya menghidupkan orang mati. Begitu gampang bagi Allah SWT, kecuali kalau memang tidak percaya ada Allah yang menciptakan alam semesta. Tapi kalau percaya kalau tidak ada Allah yang menciptakan alam semesta, seperti pendapatnya mengatakan alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Ini pernyataan yang tidak bisa diterima akal. Atau dikatakan alam semesta ini tidak pernah tidak ada, selalu ada sampai sekarang. Ini juga tidak bisa diterima. Karena semua yang ada di alam semesta ini ada permulaannya, ada akhirnya. Ada tepi-tepinya, di pinggir kanan, di pinggir kiri. Selalu ada ruang dan waktunya. Bala, yang benar ialah inna, sungguhnya Allah itu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, kalau kita meniatkan baca Quran kita kepada almarhum, almarhumah orang tua kita sampai ke Pak Ustadz, Allah mengatakan innahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa melakukan apapun juga. Berarti Allah kuasa untuk memindahkan pahala kita kepada orang tua kita kalau kita niatkan ke situ. Kata kuncinya di dalam amal, kata Nabi, adalah niat. Innamal a'malu binniat. Niat saja menentukannya. Begitu kita membaca Al-Quran dan itu pasti ada pahalanya setiap huruf, kita niatkan untuk dipindahkan kepada orang tua kita, maka innahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah tidak bisa memindahkannya, berarti ayat ini tidak tepat. Ataukah Allah itu sendiri yang tidak kuasa? Allah ternyata tidak kuasa memindahkan pahala seseorang kepada orang lain. Sedangkan dalam kehidupan manusia saja begitu gampang memindahkan satu properti ke properti yang lain. Betapa gampang memindahkan aset kepada aset yang lain. Katakanlah misalnya kepemilikan uang dengan gampang dipindahkan ke berbagai penjuru dunia dengan ditransfer misalnya. Begitulah juga dengan nilai-nilai yang lain. Sekarang emas juga sudah diperjualbelikan secara digital. Dengan gampang orang membeli emas, baru memindahkan emas itu ke berbagai tempat yang diinginkannya. Semuanya begitu gampang sekarang pindah dengan dunia digital. Masa Allah tidak mampu memindahkan? Manusia saja mampu. Ya. Jadi sekarang mengirim atau memindahkan emas tidak harus menyiapkan kontainer, menyiapkan peti atau apa itu brankas. Ya, tidak perlu menyiapkan peti apa itu untuk memindahkan memindahkan barang berharga, emas, permata dari satu tempat ke tempat lain. Dengan sistem digital bisa dipindahkan sedetik sudah lewat, sesaat sudah pindah. Kalau manusia saja dengan itu kuasa, bagaimana dengan Allah yang menguasai alam semesta, yang menguasai ruang waktu, yang menguasai gelombang-gelombang elektromagnetik yang kita pakai dalam dunia internet ini? Maka tentu jauh lebih mampu lagi. Sehingga janganlah pernah kita berpikir, apa benar Tuhan mampu memindahkan pahala dari satu orang kepada orang lain? Ini adalah sama dengan sindiran ayat, maqadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak memperlakukan Allah sebagaimana mestinya. Siapa yang tidak mensyukuri apa yang Allah berikan dalam kehidupannya, maka nanti di akhirat akan disiapkan neraka. Siapa yang tidak menyeru tadi, kalau bahasanya jin tadi, maka azab yang pedih menunggunya nanti di akhirat. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari ketika yu'radu, dihadapkan, alladzina kafaru, orang-orang yang mengingkar. Kafaru di sini adalah kata kerja, ini adalah fi'il. Jadi orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengcover itu menutup, ya, menutup. Jadi kalau kita bayarin seseorang, kita mengcover, kita yang mengcover biaya rumah sakitnya.
Kalau pemerintah mengcover, ya apa asuransi mengcover itu artinya menutupi. Ya, jadi wa yauma yuradul ladzina kafaru, pada hari itu orang-orang yang mengcover, menutup dirinya dari kebenaran, maka dihadapkanlah alan nar, ke hadapan api neraka. Diperhadapkan kepada azab api neraka. Seraya ditanya dulu, sebelum dia masuk neraka ditanya dulu. Pertanyaan Allah, alaisa hadza bil haqqi? Alaisa hadza bil haqqi? Bukankah ini adalah suatu kebenaran? Alaisa hadza bil, bukankah ini suatu kebenaran? Qalu, mereka menjawab, qalu, mereka siapa? Itu alladzina kafaru, yang tadi menutup jiwanya di dunia dalam terhadap kebenaran. Mereka sekarang menjawab ketika ditanya, ada alaisa hadza bil haq? Bukankah sekarang ada suatu kenyataan yang benar, al-haq? Mereka menjawab, qalu bala wa rabbina, wahai Tuhan kami, demi Tuhan kami, ini benar adanya. Bala, ini benar adanya. Jadi sekarang kita temukan kata al-haq itu apa? Al-haq itu kebenaran yang berkaitan dengan subjek dan objek. Jadi kita sampaikan di sini Pak Bu sekalian, ya, bahwa kebenaran itu dua macam. Kebenaran dua macam. Yang pertama tadi adalah kebenaran relasional namanya. Jadi kebenaran relasional, relasi. Contohnya di dunia ini Allah SWT berjanji, ini janji. Ini kita katakan janji Allah. Ini di dunia, apa janji Allah? Di akhirat akan ada azab. Akan ada azab bagi yang ingkar. Ya, ini adalah janji Allah. Allah mengatakan akan ada azab bagi yang ingkar. Ini terjadinya di dunia. Ini terjadinya di dunia. Ya, di dunia melalui kitab suci. Ya, jadi melalui kitab suci. Akan ada azab bagi yang ingkar. Nah, sekarang ya, di akhirat faktanya fakta di akhirat. Fakta di akhirat. Yaitu ada azab. Ada azab bagi yang ingkar. Di dunia. Nah, jemaah sekalian, ya kita lihat di sini ada azab. Ya. Ini adalah terjadi di akhirat. Ya, ini adalah terjadi di akhirat. Nah, jadi di dunia ada janji. Janji itu artinya membuat kita memahami, tahu bahwa ada janji. Cuma ada dua macam, ada yang percaya tidak percaya janji itu. Di akhirat apa yang dikatakan Allah ternyata benar. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian. Jadi benar. Ya, ternyata benar. Nah, ini disebut dengan kebenaran relasional. Ya, ini kebenaran relasional. Kebenaran antara ini dengan ini. Ya. Ya. Kita anggap ini sebagai subjek yang ada dalam pikiran kita setelah mendapatkan janji itu. Ya. Ini adalah subjeknya. Ini adalah objeknya, faktanya. Jadi subjek sesuai dengan objek. Subjek maksudnya di sini yang ada dalam pikiran kita sebagai subjek pengamat. Bukan subjektif, pengamat. Karena janji Allah akan ada azab bagi yang ingkar. Ternyata di akhirat kita menemukan ada benar objektif. Nah, ini namanya kebenaran objektif. Yaitu kebenaran relasional antara apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi di luar. Ya, kalau kita katakan itu adalah batu, kita lihat ternyata batu, nah, sesuai dengan subjeknya dan objeknya. Kita mengatakan itu batu, kita lihat batu beneran, objeknya benar, itu benar namanya. Jadi kebenaran itu adalah, ini yang pertama adalah kebenaran relasional namanya. Baru nanti yang kedua adalah kebenaran rasional. Ya.
Yang kedua adalah kebenaran rasional. Ya. Ini kebenaran relasional. Yang kedua adalah kebenaran rasional. Apa itu kebenaran rasional? Kebenaran sesuai dengan hukum-hukum akal. Ya. Sesuai dengan hukum-hukum akal. Hukum-hukum yang melekat pada akal pikiran kita. Di sana ada namanya premis-premis, premis mayor, premis minor. Ya. Contohnya kita misalnya mengatakan, ya, manusia mati. Ya. Ini namanya satu premis. Kemudian, ya, Abdullah manusia. Jadi lihat ini. Ya. Ini di sini manusia, di sini terulang manusia. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya atau konklusinya adalah, ya, kesimpulannya adalah Abdullah mati, akan mati. Ya. Jadi kita katakan kasih karena belum terjadi akan mati. Abdullah akan mati. Kenapa? Karena manusia mati. Manusia seluruhnya mati. Nah, Abdullah adalah manusia. Ya, Abdullah akan mati. Kayak begitu. Jadi jemaah sekalian, subjek di sini, objek di sini, ya, Abdullah mati. Ini adalah terma perantara namanya, kata manusia. Yang mempertemukan Abdullah dan mati adalah kata manusia. Dan sifat manusia itu sudah benar, pasti mati. Karena Abdullah adalah manusia, berarti Abdullah akan mati. Gitu. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah penalaran namanya, rasional, kebenaran rasional. Artinya tidak perlu kita menunggu Abdullah mati. Tidak perlu kita tungguin terus benar Abdullah mati. Tidak perlu. Bayangkan kalau kita tunggu setiap orang mati baru kita percaya bahwa manusia mati. Tidak perlu kita tunggu seluruh manusia mati untuk percaya kalau semua manusia mati. Cukup menerima penalaran ini, kita sudah pastikan seluruh manusia pasti akan mati. Karena Abdullah adalah seorang manusia, Abdullah pun mati. Datang lagi yang lain misalnya adalah Ali misalnya, juga manusia, pasti mati juga. Begitulah seterusnya. Setiap saja nama yang kita sebutkan, Robert, Leonardo, pasti akan mati. Kenapa? Leonardo mati. Apa manusia? Dia akan mati juga. Ya. Ronaldo atau Ronaldinho, manusia. Ya dia juga akan mati. Jadi semuanya, tanpa perlu menunggu mereka mati satu persatu. Tidak perlu kita menunggu Ronaldinho seperti pemain sepak bola yang sudah mati, seperti Pele misalnya, tidak perlu. Begitu dia manusia, dia pasti mati. Bapak, ibu, saya semuanya adalah manusia, maka bapak, ibu, dan saya pasti akan mati. Itu adalah ketetapan. Jadi tidak perlu kita tunggu malakul maut menjemput kita, baru kita percaya kita akan mati. Ini disebut dengan kebenaran rasional. Jadi kebenaran relasional dan kebenaran rasional. Kebenaran relasional ini yang selalu kita sebut dengan kebenaran objektif. Selalu saya menyebutnya kebenaran objektif rasional. Jadi dua hal yang saya gabungkan. Kebenaran objektif rasional. Jadi marilah kita mengikuti sesuatu secara objektif rasional, bukan subjektif emosional. Jadi objektif rasional, bukan subjektif emosional. Nah, jadi jemaah sekalian, maka sekarang di sana Allah bertanya kepada ahli neraka, alaisa hadza bil haq, bukankah ini kebenaran? Yaitu apa yang dijanjikan di dunia sekarang terjadi. Nah, kalau mereka menjawab, yang menjawab mereka sendiri ahli neraka. Bala, benar ya Allah. Wa rabbina, demi Tuhan kami ini adalah benar. Qala, tapi apa kata Allah? Fadzuqul adzab, rasakanlah azab ini. Muncullah di sini kata zuku, rasakan. Jadi rasa itu terakhir. Ini zuku ini dari kata zauk. Ya, zauki, rasa. Jadi kita sampaikan bahwa tingkatannya sebetulnya itu adalah dari indera, akal, baru rasa. Jadi rasa terakhir. Apabila dari indera lalu rasa, baru akal, berarti terjadi namanya pembajakan emosional namanya. Emotional hijacking. Jadi qala fadzuqul adzab, rasakanlah azab itu bima kuntum takfurun. Karena kalian di dunia takfurun ingkar. Bima kuntum takfurun. Karena kalian dulu di dunia ingkar.
Terakhir sekali ayat 35 dari surat Al-Ahqaf adalah kita disuruh sabar. Seperti mana sabarnya ulul azmi. Azmi ini adalah kemuliaan, keteguhan. Ulu adalah orang yang memiliki keteguhan mempertahankan kemuliaannya. Memiliki keteguhan mempertahankan kemuliaannya. Itu namanya ulul azmi. Bagaimana caranya memiliki kemampuan atau teguh mempertahankan kemuliaan? Ya sabar. Maka sabar ini adalah permintaan Allah. Karena itu yang menyebabkan nabi-nabi jadi nabi. Mereka diangkat jadi nabi karena terutama mereka sabar. Lamma sabaru, karena mereka sabar. Fasbir, Allah mengatakan, maka sabarlah. Ini fasbir Bapak sekalian, fi'il amr namanya. Ini perintah. Dari kata isbir, ya sabarlah. Siapa? Si kita semuanya. Fasbir. Ini cuma sekalian tidak ada objeknya. Tidak ada siapa yang diperintah. Berarti ini berlaku untuk kita semuanya. Fasbir, maka bersabarlah. Bersabar seperti apa? Kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya Nabi Yakub pertama kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Dia mengatakan, saya hajat sabran jamila. Coba. Dia menahan hawa nafsunya terhadap ulah anaknya yang begitu luar biasa jahatnya. Setelah nanti berpuluh-puluh tahun kemudian saudara-saudaranya Yusuf pergi ke Mesir, lalu kemudian untuk menukarkan bahan-bahan menjadi bahan pangan. Singkat cerita, diminta untuk membawa adiknya ke sana, Benyamin, dibawa ke sana, disimpan lagi di sana. Tersimpan lagi anak adiknya, yaitu Benyamin, di Mesir. Ditahan tanpa sepengetahuan mereka, tapi sepengetahuan Benyamin oleh Nabi Yusuf, saudaranya. Kembali lagi ke Palestina, memberitakan kepada ayahnya, adik kami ditahan. Maka kemudian lagi-lagi Nabi aku mengatakan sabran jamila. Itulah Nabi, kesabarannya para Nabi. Fasbir, bersabarlah, kama sabara ulul azmi. Jadi seluruh Nabi-Nabi terutama ulul azmi mengajarkan kepada kita kesabaran. Kesabaran Nabi Musa diperlakukan sedemikian rupa oleh Fir'aun. Kesabaran Nabi Nuh diperlakukan sedemikian rupa oleh kaumnya. Kesabaran Nabi Ibrahim diusir oleh pamannya dan juga kaumnya dan juga rajanya. Jadi semuanya mengajarkan kepada kita kesabaran. Dan Nabi ulul azmi dikenal ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Ini adalah dari surat Ar-Ra'd ayat 13. Jadi pertama adalah Nabi Nuh. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang keenam adalah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, 5 ini disebut ulul azmi. Kenapa? Mereka yang paling tinggi tingkat derajat penderitaannya. Mereka yang menghadapi masalah yang sangat besar dari kaumnya. Tapi mereka menghadapinya dengan luar biasa. Nabi Nuh misalnya, ceritanya kita bisa baca dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim begitu juga. Nabi Ibrahim sudah tua, tidak punya anak. Begitu punya anak, disuruh bawa ke tempat yang tidak bertuan, yaitu Mekah. Dapat kita bayangkan. Siapa yang sanggup ini kalau bukan karena kesabaran? Kembali ke Palestina, datang beberapa tahun kemudian, anak-anaknya sudah mulai beranjak remaja. Suruh pula menyembelihnya, coba. Nabi Ibrahim juga melakukannya dengan sabar. Jadi ulul azmi adalah mereka-mereka seperti itu. Nabi Muhammad kita coba kita lihat. Masih baru lahir sudah tidak melihat ayahnya. Lahir saja tidak pernah melihat tampang, wajah, postur daripada ayahnya, bapaknya. Hanya beberapa tahun berjumpa dari ibunya meninggalkannya. Diasuh oleh kakeknya. Kakek biasa sangat penyayang kepada cucu. Tapi baru beberapa saat diasuh oleh kakeknya pun meninggal dunia. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian setelah dia diangkat jadi nabi, orang mencaci makinya. Melemparinya dengan batu dan kotoran-kotoran onta dan kotoran kambing. Perut-perut kambing dan sebagainya.
disebutnya sebagai tukang sihir, disebutnya sebagai majnun kemasukan jin, dan sebagainya. Tidak cukup dengan itu, diusir dari negerinya sendiri Mekah, pindah ke Yastrib. Sampai di Yastrib diperangi terus-menerus, luar biasa. Maka Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi di antara rasul-rasul. Wala tastajil lahum. Bapak Ibu sekalian, mari kita camkan ayat ini baik-baik. Ini ayat-ayat ini penting bagi kita untuk beragama dengan benar. Ulangi lagi, ayat ini teramat sangat penting untuk beragama dengan benar. Kenapa? Karena di masyarakat kita, terutama kita di Indonesia, cenderung kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita, ya kita mendoakan dalam hati supaya orang itu sirna dari muka bumi, supaya orang itu dapat celaka. Kalau Tuhan tidak kunjung memberikan celaka kepadanya, kita yang mencelakainya. Kita yang menggebukinya rame-rame. Coba bayangkan tahu sekalian. Itu sekarang cara beragama kita. Sementara bagaimana dengan Allah? Ini terakhir daripada surat Al-Ahqaf. Dan Allah mengatakan, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Lalu kemudian, wala tastajil lahum. Jangan pernah meminta kepada Allah agar disegerakan azab bagi orang-orang yang ada di muka bumi ini. La tastajil lahum. Maka Nabi Muhammad kita mencontohkan dari Mekah diusir sampai ke Yastrib. Yastrib diperangi terus-menerus. Tapi Nabi tidak pernah menengadahkan tangan untuk meminta mereka semuanya disirnakan. Untuk meminta mereka semuanya diazab secepatnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad kita dilempar batu, dicaci maki, diusir oleh satu kampung di Taif, satu negeri di Taif. Datang semuanya mengejar Nabi. Nabi lari, dilempar dari belakang batu-batu dan kotoran-kotoran hewan. Tubuh Nabi berdarah-darah, bau semuanya. Bajunya yang tadinya putih berubah menjadi darah sekarang. Tetapi ketika Nabi lolos dari mereka, lalu Nabi istirahat karena saking capeknya, dikejar oleh mereka, Nabi berhenti di punggung bukit. Malaikat datang menawarkan, wahai Muhammad, mereka keterlaluan. Berdoalah kepada Tuhanmu, kami siap akan mengangkat bukit ini menghancurkan mereka. Tapi apa kata Nabi? Bukan untuk itu saya diutus, wahai malaikat. Bahkan sebaliknya Nabi menengadahkan tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, beri petunjuklah, beri hidayahlah kepada kaumku itu. Orang Taif yang melempar aku batu itu adalah kaumku juga, ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada mereka. Mereka memperlakukan aku dengan amat sangat kasarnya, karena mereka belum paham akan hakikat ajaran yang kebawahnya. Itulah Nabi Muhammad kita. Beda dengan kita sekarang. Begitu berbeda pendapat. Kalau kita tidak bisa menjangkaunya dengan tangan, paling tidak kita menjangkaunya dengan kata-kata. Menyebut orang dengan kata-kata yang tidak pantas. Inilah yang terjadi pada fenomena orang di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kita menyebutnya dengan istilah-istilah yang tidak cocok. Ya. Dan ini berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini terus-menerus. Coba lihat Bapak Ibu sekalian ini. Satu, dalam menghadapi perbedaan pendapat, dalam menghadapi hinaan dan sebagainya, Allah mengatakan fasbir, bersabarlah kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya ulul azmi dari rasul-rasul, dan jangan pernah meminta kepada Allah terhadap orang-orang yang berbeda pendapat atau yang mencela kamu supaya disegerakan azab baginya. Ini larangan, ini namanya larangan. La tastajil lahum. Sebaliknya kita disuruh mendoakan ihdina siratal mustaqim. Ihdina di situ pakai nahnu. Naknya di situ menunjukkan nahnu. Jadi namanya mutakallimnya itu adalah kami, nahnu. Ihdina siapa di situ? Kami, padahal yang membaca ayat itu cuma kita, saya, aku. Yaitu kita melibatkan seluruh umat manusia. Ya Allah, kami berdiri di hadapan-Mu dalam salat. Mewakili seluruh manusia, beri petunjuklah kepada kami agar kami berada di jalan yang lurus. Itulah mulianya Islam. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna. Janganlah minta kepada mereka, kepada Allah disegerakan kepada mereka azab supaya mereka itu disiksa dan sebagainya. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna. Seakan-akan seolah-olah, karena
jemaah sekalian berbahagia, kehidupan dunia ini, kehidupan hari ini, yarawna ma yu'aduna lam yalbasu. Apa yang dijanjikan Allah kepada kita itu akan kita pasti temukan nanti di akhirat. Jadi tidak perlu kita sebagai hamba mendoakan sesama hamba. Gak usah kita manusia mendoakan sesama manusia supaya mereka itu diazab, disiksa karena perbuatan buruknya. Justru agama datang untuk mengobati mereka kalau mereka sakit hatinya, untuk menyembuhkan mereka agar mereka keluar dari kezalimannya. Karena toh cepat atau lambat mereka pasti akan sampai kepada Allah juga, dan Allah punya tanggung jawab itu. Kehidupan dunia ini adalah lam yalbasu illa sa'atan min naharin. Kehidupan dunia ini hanyalah seperti sehari saja, sesaat saja dari kehidupan siang hari ini. Saatan itu sesaat. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita katakan 1 jam itu sa'ah. Ya. Min naharin, dari siang. Jadi kehidupan ini cepat sekali sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu kita mendoakannya. Allah mengatakan dalam ayat ini untuk nabinya, wahai Muhammad, katakanlah apa? Bala, saya hanyalah penyampai saja. Nabi hanya penyampai saja. Jadi karena Nabi penyampai, tidak punya urusan untuk mengazab orang-orang. Itu urusan Allah SWT. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Tidak ada yang akan dibinasakan oleh Allah kecuali orang yang fasik. Dan yang paling tahu fasiknya seseorang Allah. Kita tidak tahu dan tidak diberi wewenang untuk mengetahui kefasikan seseorang. Yang kita harus lakukan adalah menghindarkan diri kita, menghindarkan keluarga kita dari kefasikan. Tidak perlu mencari-cari pada orang lain, orang itu adalah fasik, lalu kemudian kita menyerangnya dengan sikap dan kata-kata yang tidak pantas. Kita mempersekusi seseorang, kalau tidak dengan tangan, dengan mulut. Kalau tidak dengan mulut, dengan menjauh daripadanya. Ini adalah bukan sifat agama, apalagi sifat ulul azmi minar rusul. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan selesainya pembahasan surat Al-Ahqaf ini, kita semakin menyingkap, semakin bisa menyelam ke kedalaman rahasia agama Allah SWT, agar kita ini Bapak Ibu sekalian benar-benar menampilkan agama dengan yang benar. Jangan sampai menampilkan agama, tapi justru membuat orang menjadi antipati, bahkan lari daripada agama. Kalau kita menjadi sebab orang antipati dan lari daripada agama, nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena menunjukkan kita telah melawan agama Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya untuk disebarkan kepada seluruh makhluknya, tapi kita justru menjadi penyebab orang lari daripada agamanya. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Ustaz, dalam ayat kalimat ajibu da'illah, maka para pesalik melalui mesej-mesej ayat yang Ustaz kupaskan selama ini mesti kembali sedar dan tersadar bahawa cintanya melimpah dalam bentuk ilmu, akal, zauq, basyirah. Bahkan riadah yang diamanahkan kepada kita adalah ungkapan cintanya dalam segala bentuk amanah-amanah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan inilah yang mengimbau kita untuk ajibu da'i Allah. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, bentuk terdalam dari kata-kata ajibu da'i Allah. Jadi Nabi datang mewakili Allah di tengah-tengah kita, karena Allah itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Bukan Allah tidak bisa dijangkau, tapi panca indera kita tidak bisa menjangkau Allah. Akal pikiran kita tidak bisa menjangkau zatnya Allah. Maka dan Allah tahu itu, maka Allah SWT memilih salah seorang di antara kita, yang terbaik di antara kita, yang disebut dengan Ahmad Muhammad. Lalu kemudian dia tugaskan untuk datang kepada kita, mengajak kita kepadanya. Kenapa Nabi mengajak kita? Karena Nabi telah sampai di sana. Maka Nabi diperintahkan turun dari Sidratul Muntaha, sebagaimana Nabi Musa diperintahkan meninggalkan Gunung Turzina untuk turun ke Mesir. Nabi Muhammad kita diperintahkan turun dari Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, untuk kembali ke bumi, mengajak, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya menyeru? Bukan hanya sekedar memanggil seperti mana
seperti mana misalnya tukang gembala memanggil hewan-hewan gembalanya. Tapi ini kata-kata menyeru memanggil sekaligus menggait kita, membimbing kita untuk safar rohani, berjalan, memperjalankan hati kita. Ingat sebelumnya ada kata-kata tariqil mustaqim ila tariqil mustaqim, menempuh jalan, karena ini masih sambungan daripada cerita para jin tadi, yaitu adalah menempuh jalan yang lurus. Dan Bapak Ibu sekalian, bisa dipastikan dengan kemampuan panca indera dan akal pikiran kita saja tidak akan bisa menempuh jalan lurus itu secara istiqamah. Akal hanya membantu kita untuk mengetahui itu jalan lurus. Tetapi untuk menjalani jalan lurus itu, kita butuh kepada orangnya. Alladzina an'amta alaihim. Orang yang telah mendapatkan kenikmatan itu. Orang yang sudah sampai ke puncak. Orang yang sudah menyatu dengan Allah. Orang yang seluruh aspek dan sisi kemanusiaannya sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Allah dalam dirinya. Tidak ada yang lain. Maka ketika kita mengijabah itu, maka kita berharap Rasul menggapai tangan kita. Rasul membimbing kita untuk juga datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tidak akan sanggup ke sana. Kalau kita datang sanggup ke sana, Bapak Ibu Mas Serbahagia, kita hanya akan seperti laron yang ketika mati. Jimas Serbahagia kan kalau sampai kepada Allah justru kita menjadi hidup. Boleh mati, tapi yang mati adalah ego kita masing-masing. Maka kata-kata ajibuda ya Allah, penuhilah panggilan Allah, artinya tidak ada cara lain untuk fana dari alam dunia dan baqa di dalam Allah kecuali atas bimbingan sang dai itu. Maka mutlaklah kita bersama dengan sang dai. Siapa yang tidak bersama dengan sang dai, maka yang bersangkutan disebut dengan fi dhalalin mubin di ayat-ayat berikutnya tadi. Berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Max mau bertanya Ustadz, silakan Pak Max. Silakan Max. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin nanyanya sedikit di luar konteks. Yang lagi ramai itu tentang pernyataannya Buya Razi, itu yang tentang setiap orang punya nama rohani gitu. Nah, itu yang Ana yang tanyakan, bagaimana hakikat nama dalam Islam, karena kan Imam Ali sendiri kan pada dasarnya diberikan nama pada awalnya Haidar Ustaz, oleh ibunya, tapi kemudian kalau nggak salah penamaan Ali itu oleh Rasulullah. Nah, terus kalau dalam dunia selebriti juga banyak yang ganti nama demi popularitas, atau hadis Nabi yang bilang nama adalah doa. Nah, tapi terkait pernyataan Buya Razi, yang berhak memberikan nama perubahan itu adalah wali kutub di atas kutubnya gitulah, yang disebut Al-Ghoth apa gitu. Nah, ini gimana Ustaz mengenai hal ini gitu? Karena ada juga pandangan yang saklek, nggak boleh ganti nama dan sebagainya lah gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, ini juga kita umat Islam, mohon maaf, beribu maaf. Kita ini terkadang tidak punya agenda yang jelas. Ya, sehingga diperkarakan hal-hal yang sifatnya superficial. Celana lah, nama suami di belakang istri lah. Sekarang ada lagi nama. Padahal nama-nama seperti ini sebetulnya tidak penting. Yang penting itu adalah jiwa kita yang memiliki nama itu. Kalau toh kita misalnya memberikan nama pada diri kita, ganti nama misalnya, ya itu tadi yang benar doa. Ya. Karena namanya hakikat diri kita itu kan sebetulnya hanya satu, yaitu fitrah. Hakikat diri kita semuanya. Nah, dalam perjalanan diri kita kembali kepada fitrah, terjadilah tingkatan-tingkatan. Tingkatan itu kan ada tingkatan berubah-ubah. Hari ini tingkatannya rendah, nanti besok masuk lagi, naik lagi. Jadi kalau misalnya kita katakan hakikat dalam pengertian tingkatan kita yang sesungguhnya, seperti tingkatannya Imam Ali misalnya Ali, ya apakah kemudian kita misalnya berhak memberi nama Ali pada diri kita? Ya kalau misalnya Ali dalam pengertian kita tentu tidak berhak, tapi kan kita boleh menggunakan nama itu sebagai doa. Tapi mereka yang sudah punya nama sebetulnya tidak perlu lagi mengganti nama itu. Contohnya misalnya
Ada sahabat-sahabat di sekitar Nabi yang sudah punya nama dan Nabi tidak pernah mengganti namanya tuh. Ya. Contoh misalnya namanya misalnya Bilal. Bilal, apa artinya Bilal? Kan nggak ada. Bilal itu kan nama apa namanya? Nama Afrika. Ya. Dalam bahasa Arab apa artinya Bilal? Tidak diketahui. Nah, biasanya paling misalnya kalau nama itu memang jelas-jelas buruk seperti Abdul Syams, hambanya matahari. Nah, itu kan tidak cocok. Nah, harusnya Abdullah misalnya. Jadi bukan persoalan hakikat atau tidak, tapi misalnya dari segi bahasa. Jadi selain daripada bahasa yang memang bahasa buruk misalnya, ya tidak ada masalah sih sebetulnya. Apa sebabnya? Karena yang dilihat Allah itu adalah dalam jiwa kita masing-masing. Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang sangat sahih yang diketahui bersama masyhur, Allah mengatakan la yanzur innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi saya terjemahkan. Innallaha, sungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat. Ya, tidak melihat kepada apa? La yanzuru ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada harta benda kalian. Jadi innallaha la yanzuru ila suwar dulu, suwarikum wa amwalikum. Suwar itu postur. Warna kulit itu suwar namanya. Suwar itu postur, warna kulit laki, perempuan, warna hitam, putih, coklat, kuning itu tidak Allah lihat. Ya, walakin akan tetapi, dan juga harta benda juga, wa amwalikum. Tidak juga kepada harta benda, tidak melihat kita banyak sedikitnya harta, tidak melihat ke situ. Banyak harta bisa celaka seperti Firaun. Sedikit harta bisa selamat seperti Nabi Ayub misalnya. Tapi banyak harta bisa selamat juga seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, sedikit harta bisa celaka juga seperti yang diceritakan di sekitar Nabi yang namanya siapa yang orang miskin itu lalu kemudian minta lalu dikasih kambing oleh Nabi. Jadi itu ada orang miskin juga celaka. Jadi dengan demikian bukan pada amwal kata Nabi, kata ayat hadis ini. Walakin Allah, kan tetapi Allah yanzuru, memperhatikan, melihat ila qulub, kalbu hati kalian, hati yang dilihat kalbu kalian. Wa amwal, wa amal, dan amal-amal perbuatan kalian. Jadi Allah yang dilihat adalah ila qulubikum wa a'malikum, dan amal-amal perbuatan kalian. Jadi menurut saya daripada kita selalu hanya berkutat pada hal-hal yang pinggir seperti ini, ya akhirnya umat Islam tidak pernah keluar dari situ. Entar lagi pindah lagi masalah Natal lagi, pindah lagi tentang melihara anjing lagi di rumah. Cuma berkisar di situ terus sepanjang masa umat Islam tidak pernah keluar. Problem paling mendasar bagi umat Islam misalnya adalah kebodohan, kesempitan wawasan, sehingga teknologi dan sains sekarang dikuasai oleh orang luar misalnya. Dalam dunia politik sekarang umat Islam hanya merupakan cukong saja daripada negara-negara besar. Menurut saya ini adalah agenda-agenda yang penting. Bagaimana cara umat Islam tidak bisa melepaskan ketergantungannya dari negara-negara maju. Bagaimana caranya ini bisa berdiri sendiri, sehingga bisa ikut memainkan peranan dalam menjaga kedamaian dunia. Bukan justru hanya menjadi objek permainan dari negara-negara besar. Ya harusnya itu menurut saya. Daripada memperkarakan cuma celana lah, nama suami lah, ada lagi korin pengganti lah, ada lagi namanya orang sesuai dengan juz-juz dalam Al-Quran atau surat-surat. Aduh, menurut saya sih, Max, ini kayaknya sih ya kalau kita berkutat di sini terus-menerus, kapan ini umat Islam bisa menjadi khalifatullah fil ard, di muka bumi? Faktanya umat Islam tidak bisa menengahi kalau ada perpecahan, bahkan di tengah umat Islam. Ya. Jadi kalau umat Islam sendiri bersetur seperti Arab Saudi sekarang menyerang Yaman, ya umat Islam hanya diam saja. Ya. Bahkan menurut polling yang diedarkan kemarin ya, polling namanya 74% rakyat Indonesia pengagum Arab Saudi. Jadi artinya apa? Ya tutup mata terhadap kejahatan yang dilakukannya di Yaman, tutup mata terhadap kejahatan yang dilakukannya terhadap Jamal Khashoggi,
tutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap begitu banyak penggiat hak asasi manusia dan kebebasan di Arab Saudi yang ditangkap begitu rupa. Ya, begitulah yang terjadi. Kenapa? Karena kita didinabawakan dengan hal-hal seperti ini. Saya kira itu pendapat pribadi saya, Max. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Kita tutup sampai di sini. Semoga kita diberikan kesehatan untuk berjumpa lagi di masa-masa mendatang. Terutama esok pagi kita lanjutkan dengan surat baru, yaitu surat yang ke-47, surat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, terima kasih Bu Dokter. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum.